Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Santri-santri kelas 8, semoga Allah menjaga antum semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan baik-baik saja, dan tidak turun semangat atau motivasi belajar antum, karena sekarang sudah sampai di penghujung Jumat, yaitu hari Kamis, dan waktu libur hari Jumat sudah di depan mata. Makanya berharap jangan sampai antum semua, karena besok hari Jumat ini adalah Jumat yang terakhir, semangat antum dalam belajar dan menuntut ilmu itu turun, bahkan harus ditingkatkan semangat sebelum akhir Jumat, ya. Insya Allah kita akan mengambil satu hadis di pertemuan ini, dan ana di akhir pertemuan insya Allah akan memberikan tugas, yaitu setoran hadis pertama, yaitu hadis Umar bin Abi Salamah tentang yang isinya ya pulang samillah wa qul biyaminik wa qul bimma yalik. Insyaallah hadisnya pendek, hanya saja karena hadisnya bercerita jadi sedikit lebih panjang. Makanya nanti karena di hari ini kita memiliki waktu jam yang sangat panjang di antara jam-jam yang lainnya, jadi ana harapkan antum menghafalkan hadis pertama, dan hadis yang akan kita ambil hari ini atau ana jelaskan hari ini insyaallah hadisnya sangat pendek, jadi antum bisa memahami, mendengarkan penjelasan hadis yang akan ana terangkan untuk hari ini dengan cepat dan simpel. Sisanya antum gunakan waktunya untuk menghafal hadis pertama dan antum setorkan ke ana. Bagaimana teknisnya insyaallah nanti ana jelaskan di akhir pertemuan. Sekarang kita masuk ke hadis yang kedua. Seperti biasa, ana insyaallah akan menalkinkan pelan-pelan dengan tartil bacaan hadis. Setelah itu ana ulangi lagi dan baru ana terjemahkan dan ana jelaskan isi dan inti pokok dari hadis yang akan kita pelajari hari ini. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnaini kafi thalathah wa ta'amul thalathati kafi al-arba'i, rawahu al-Bukhari. Ana ulangi sekali lagi agar antum mudah membaca dan mudah menghafalnya. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnaini kafi thalathah wa ta'amu ats-tsalatsah kafi al-arba'ah, rawahu al-Bukhari. Ya, ana harapkan antum sudah menyiapkan buku dan alat tulis seperti pulpen dan pensil, agar ketika ada hal-hal penting yang harus antum catat agar kelak pertama faedahnya adalah antum bisa mengambil manfaat dari penjelasan ana, dan yang kedua adalah ketika waktu ujian datang dan antum sudah mencatat, antum bisa belajar dari catatan antum. Sekarang ana terjemahkan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan dua orang mencukupi 3 orang, dan makanan 3 orang mencukupi 4 orang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, Masya Allah hadisnya sangat pendek. Ana mulai dari step yang pertama, yaitu siapakah sahabat yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Di hadis ini adalah sahabat bernama Abi Hurairah atau Abu Hurairah. Jadi dalam ilmu hadis, dalam pelajaran hadis, antum akan sangat sering mendengar nama sahabat, yaitu Abu Hurairah atau Abi Hurairah, karena beliau sahabat Nabi ini adalah orang yang paling banyak
meriwayatkan hadis. Jadi kalau ditanya siapakah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis, jawabannya adalah Abu Hurairah. Dan beliau ini KTP atau domisili tinggalnya ada di Madinah An-Nabawiyah. Jadi beliau ini tinggalnya bersama Nabi di Madinah. Dan nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrun. Abdurrahman ibnu Sakhr, antum catat ya. Jadi mungkin di antara kalangan umat muslim dan muslimat mengerti siapakah Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, akan tetapi tidak mengerti, tidak paham siapa nama asli dari Abu Hurairah. Jadi kalau Anda tanya siapa nama asli dari Abu Hurairah, jawabannya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Semoga Allah meridhoinya. Dan beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad SAW, ta'amul itsnaini kafi ats-tsalatsah. Jadi makanan jatah porsi 2 orang itu mencukupi porsi 3 orang. Setelah itu wa ta'amut tsalatsati kafil arba'ah, maka jatah makanan porsi 3 orang bisa mencukupi porsi 4 orang. Terus faidah atau intisari dari hadis ini apa? Bahwa kaum muslimin itu selalu berbagi. Jadi kalau kita makan sendiri, ada orang yang sedang lapar atau ingin makan juga, mari kita sambut, kita ajak makan bersama. Karena apa? Karena hadis ini menjelaskan bahwa to'am yang buat 2 orang cukup 3 orang. Jadi kalau kita makan sendiri, kita ajak teman kita menjadi tambah 1, itu cukup. Karena ada satu hadis mengatakan, meskipun hadisnya lemah, berhentilah sebelum kenyang. Jadi orang Islam itu ketika makan itu tidak sampai kenyang, tidak sampai begah bahasanya. Apalagi sekarang era-era YouTuber food vlogger ya. Jadi mereka itu makannya banyak sekali sampai kenyang ya. Sesungguhnya sifat seorang muslim itu tidak seperti itu ya, berhenti sebelum kenyang. Bahkan seperti dalam hadis ini, porsi 2 orang itu bisa mencukupi porsi 3 orang ya. Nah itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua apa? Faedah yang kedua adalah kata Allah dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul musrifin ya. Sungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang israf atau berlebih-lebihan ya, atau mubadir kalau dalam bahasa lainnya. Jadi orang Islam itu tidak berlebih-berlebihan. Jadi kalau cukup untuk dirinya saja, cukup untuk kehidupan sehari-harinya, cukup untuk makan, untuk sholat, untuk beribadah. Makan itu untuk beribadah, kita tidak berlebih-lebihan ya, makanya dikatakan dalam hadis ta'amul itsnain kafi salasah ya, porsi makan 2 orang itu cukup untuk porsi 3 orang ya, Masya Allah. Jadi bahkan ada di dalam hadis, ada dalam lambung kita itu atau dalam perut kita itu, kalau ketika kita memasukkan segala sesuatu dari mulut ke dalam perut kita, ada 3 dalam hadis itu. Yang pertama 1/3 buat makanan, 1/3 untuk air atau cairan atau minum, dan yang 1/3 lagi untuk udara. Nah, makanya kalau kita makannya terlalu banyak sampai begah, itu bisa mayoritas isinya makanan, belum lagi tambah minuman. Nanti kalau sudah kenyang biasanya napasnya itu ngap-ngapan. Nanti ibadahnya tidak fokus, disuruh orang tua nggak mau, malas karena terlalu kenyang ya. Jangan sampai seperti itu. Selanjutnya, faedah selanjutnya adalah bahwa anjuran kita kepada umat muslim agar selalu berbagi kepada orang ya. Jadi jangan makanan itu, ketika kita memiliki makanan jangan pelit. Jadi anjuran di hadis ini adalah untuk selalu berbagi kepada orang lain. Meskipun kita memiliki makanan sedikit, dianjurkan untuk berbagi, karena umat muslim itu kajasadin wahid, seperti tubuh satu tubuh. Jadi ketika kita lapar, mungkin kita melihat makanan kita tidak cukup.
yang teman kita tidak bisa makan. Kalau kita lapar, dia juga pasti lapar. Makanya mari kita saling berbagi. Ya, dan jika antum ada pertanyaan dan tidak jelas dalam hadis yang kedua ini, hadis Abi Hurairah, antum bisa tanyakan via Jabri atau dalam grup. Dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau yaitu Sahih Al-Bukhari. Ya. Sekarang ana menjelaskan tugas. Tugas antum adalah untuk hari ini menghafalkan hadis yang pertama. Ya. Jadi antum hafalkan dan nanti antum kirimkan via WA, via Jabri ke ana pakai voice note. Jadi antum rekam di WA antum, saat ini ana mustoran nama ana ini dari kelas 8. Setelah itu antum mustoran an Umar bin Abi Salamah terus sampai ya gulam kul biyaminik wa kul mimma yalik rawahu Al-Bukhari. Ya, jadi antum tugasnya adalah untuk hari ini menghafalkan hadis pertama dan antum setorkan via voice note via Jabri ke ana. Ana tunggu Jabri antum dan setoran antum. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.